Saya sudah ada hasilnya di sini. Kamu tertarik nggak untuk mengetahui hasilnya seperti apa? Ya, penasaran juga sih. Penasaran juga ya? Oke. Jadi, Robi, ini ada namanya kartu umpan balik untuk pasien. Ya. Tadi ada zat yang sudah kita tanyakan ya. Ada tembakau dan semua. Kamu masih ingat apa aja yang tadi kamu bilang pakai? Ya. Mulai dari rokok, alkohol, kanabis, sabu, lalu kemudian ada rohypnol dan pil lainnya ya. Ini hasilnya, ini skor kamu tadi. Kamu bisa lihat bahwa untuk rokok kamu atau tembakau kamu skornya 19 di sini. Nah, 19 ini berarti dalam resiko sedang ya. Nah, lalu juga kemudian ada alkohol di sini. Resikonya juga rendah ya. Ini hal yang baik berarti buat kamu. Ini perlu dipertahankan. Lalu ada kanabis juga, ada ganja. Ini ada di angka 6 berarti sedang. Nah, lalu untuk sabu sendiri itu ada di angka tinggi. 36 ya? Ya, 36. Karena tadi kan kamu juga bilang bahwa kamu merasa lemes. Kamu bilang bahwa tiap hari kamu konflik sama ibu, sama kakak, dan lain-lain. Nah, ini yang nanti perlu kita bicarakan lebih lanjut. Nah, untuk obat-obatan sendiri seperti air Jerman, kamu juga ada di skor yang rendah. Ini juga hal yang baik. Ini perlu dipertahankan agar nanti resikonya tidak ada sama sekali dan tidak malah meningkat. Nah, sejauh ini, kamu ada yang mau lebih jelas lagi sebelum saya lanjut? Ya, heran aja kok bisa tinggi ya. Oke, kita bisa baca di sini ya. Kalau tinggi berarti kamu pada tingkat resiko mengalami masalah yang serius pada kesehatan, sosial, keuangan, hukum, dan hubungan sosial. Tadi kamu cerita sama saya kan? Iya sih. Bahwa kamu merasa nggak nyaman, kamu sering lemes, kadang sesak juga, setiap hari berantem sama ibu. Menurut kamu itu hal yang perlu dikhawatirkan nggak? Ya, iya juga sih. Banyak masalah juga. Banyak masalah juga ya. Nah, kita akan masuk ke situ nanti. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan dulu satu persatu, mulai dari tembakau. Kamu pernah tahu nggak sih kalau misalnya kamu ngerokok, dampaknya apa buat kamu? Ya, paling gitu, batuk-batuk, Batuk-batuk. sakit-sakit. Apa itu? Apa yang Dirasain. kenapa kita bisa batuk karena rokok? Apa yang terjadi di tubuh kita? Ya, asapnya, Kandungannya, asapnya. Jadi berapa informasi sudah kamu ketahui ya? Nah, di sini kamu bisa lihat nih. Nah, ini kan ada warnanya ya. Ada warna ini menunjukkan gradasi. Ini warna seperti, kamu tahu nggak kalau kamu misalnya ke toilet, ada contoh gambar urin kan? Ya, warna-warna. Kalau urinnya semakin pekat, berarti semakin menunjukkan ada masalah. Nah, sama juga. Kalau misalnya kamu ada di masalah, misalnya di sini, nah, ini berarti ada risiko penuaan dini, pengurutan kulit, lalu ada infeksi saluran nafas, asma, dan lain-lain. Hingga yang paling tinggi, paling dikhawatirkan kanker. Kamu mungkin pernah lihat juga di sampul atau di bungkus rokok kan ya? Ada contoh-contoh tuh, ada kayak gitu kan. Nah, ya. Nah, jadi mungkin saja sesak kamu itu bisa karena ada infeksi saluran nafas atau ada penyakit asma. Kamu pernah ada riwayat penyakit asma? Nggak ada sih. Nggak ada. Nah, berarti ada sesuatu nih dalam saluran nafas kamu. Itu makanya kalau sedang itu resikonya atau kekhawatirannya perlu juga diperhatikan lebih ya, Rob ya? Ya. Oke. Lalu kemudian alkohol. Nah, di sini penggunaan alkohol yang berlebih dapat menyebabkan terjadinya muka jadi kucel, kusut, gampang marah. Pernah nggak dulu ingat ya kamu waktu pakai alkohol jadi bawaannya marah? Ya, biasa sama teman-teman. Sama teman-teman kan, berantem misalnya, atau kalau kamu lihat di TV banyak kan yang merampok atau lain-lain kan. Nah, lalu juga ada kemampuan seksual berkurang. Mungkin ini orang berpikir bahwa jadi semakin hebat gitu di ranjang. Nah, padahal sebetulnya secara medisnya berkurang. Yang bertambah itu lebih pada libido atau nafsunya. Gitu. Nah, kamu sudah tahu ini sebelumnya? Ya, nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya? Oke. Ini baru dijelasin. Nah, kamu bisa lihat juga di sini kan yang lain, kamu bisa baca tuh ada masalah pencernaan, ada masalah peradangan, pankreas, tekanan darah tinggi, nah, bahkan depresi, kecemasan yang berlebih, kemudian ada menurunnya kemampuan bergaul, jadi minder misalnya bersosialisasi. Tentunya juga ada masalah keuangan kalau misalnya penggunaannya menjadi berlebih dan menghabiskan banyak uang. Oke. Nah, bahkan di sini juga selain kanker, ada beberapa kejadian yang sampai menyebabkan bunuh diri. Karena memang di beberapa penelitian, alkohol itu mendorong perilaku agresif dan bahkan menyakiti diri sendiri.
Nah, jadi penggunaan ini, alkohol meskipun ini legal, tapi resikonya cukup tinggi. Itu makanya kamu sudah baik karena ada di resiko rendah ya. Nah, berharap semoga ini bisa dipertahankan agar resikonya tidak meningkat. Dari semua ini, kamu ada yang mau ditanyakan lagi? Sini udah cukup lah. Cukup ya. Nah, ya seperti yang bisa kita lihat, meskipun Robi di sini memiliki resiko yang rendah untuk beberapa zat seperti alkohol, kemudian ada lagi tadi apa? Ada rokok. Rokok sedang atau rendah? Oh, yang mana nih? Yang rendah? Rendah. Alprazolam ya, Alprazolam. apa rohypnol tadi. Nah, itu tetap Robi juga punya resiko masalah kesehatan kalau misalnya itu nanti kedepannya dilakukan terus-menerus. Tapi sejauh ini udah bagus karena Robi sudah berhenti dan ini perlu dipertahankan. Lalu untuk masalah rokok sendiri resikonya sedang dan Robi juga sudah bilang bahwa ada ngalamin misalnya batuk, ada mengalami juga kadang sesak dan lain-lain. Nah, jadi itu tetap ada resikonya. Sama juga masalah ganja tadi. Masalah ganja kan hampir sama ya. Caranya dihisap meskipun isinya atau kandungannya yang beda. Nah, tentu kalau dihisap saluran yang masuk juga hampir sama. Tentu yang berdampak pada mulai dari hidung, tenggorokan, paru-paru, jantung dan lain-lain. Jadi sudah ada tembakau, ada juga tembakau ganja. Jadi di sini nanti Robi bisa nggak hanya cuma masalah kesehatan terkait organ paru-paru, pernafasan dan lain-lain, tapi juga ada risiko untuk masalah gangguan jiwa, misalnya parno tahu? Parno ya. Nah, jadi misalnya mengalami paranoid, lalu kemudian ada depresi, ada kecemasan, panik dan lain-lain. Nah, jadi risiko sedang ini sama seperti tembakau, disarankan di sini untuk dikurangi pelan-pelan dan lebih bagus lagi kalau bisa berhenti sama sekali. Oke? Nah, tadi juga kita udah bahas masalah sabu ya. Skornya masih ingat berapa? 36. 36 ya. Bisa tinggi gitu ya? Bisa tinggi begitu. Mari kita lihat. Nah, tadi tinggi karena apa? Ya, banyak yang masalah. Adanya masalah apa saja yang pertama? Ya, di kesehatan, di Kesehatan Jadi, apa? nggak bisa tidur. Tadi kamu bilang sama saya bahwa kamu merasa lemas. ya, Lalu apa lagi yang kamu rasakan? tidur terus, Tidur masalah terus. sama kerjaan, masalah sama keluarga. Kita lihat di sini. Justru di sini kalau misalnya kamu pakai sabu, itu biasanya kamu menjadi semangat, menjadi tidurnya susah, Iya, iya. ya kan? Nah, ketika tidurnya susah, maka kemudian istirahat kamu berkurang, maka ada kerentanan di situ. Kamu bisa metabolismenya gampang turun, gampang capek dan lain-lain. Itu makanya seringkali akhirnya untuk menggantikannya setelah kamu berhenti tidur berhari-hari kan. Tentu juga tidur berlebihan menjadi kurang bagus kan. Pertama kamu kurang tidur, terus kamu bergadang, biasanya kamu ngerokok juga di situ kan. Nah, tentu itu menambah resiko lagi. Di sini juga kamu jadi hilang selera makan, udah nggak tidur, nggak makan lagi. Nah, kamu bisa bayangkan kan, berarti semakin lemah pertahanan tubuhnya. Nah, belum lagi kalau misalnya kamu di sini kurang minum karena biasanya jadi malas makan, malas minum kan. Nah, risiko dehidrasi juga menjadi risiko buat kamu ketika menggunakan sabu. Lalu kamu kalau lagi make pernah ingat nggak? Misalnya mulut nggak mau diem, Gesek-gesek. gitu kan? Rahang bergesek-gesek. Pernah ngalamin luka nggak? Sakit-sakit, Sakit-sakit. sakit linu-linu gigil paling. Setelahnya atau pada saat itu? Ya, setelahnya. Setelahnya biasanya kan. Terus juga ada misalnya cenut-cenut kalau lagi kelebihan make. Iya, biar pusing lah. Pusing lah ya. Lalu kalau berhenti terasa seperti itu juga pusingnya? Ya, beda sih ya. Tapi Beda. Tapi ada pusingnya? pusing juga. Nah, jadi bisa kamu bayangkan kan, waktu kamu lagi make ada pusingnya, waktu berhenti ada pusingnya juga. Nah, sabu sendiri kan itu bekerja pada sistem syaraf pusat di otak kita. Jadi kita punya namanya syaraf pusat nih di otak. Ada syaraf-syaraf yang atur respon atau perintah-perintah buat kita melakukan sesuatu. Nah, jadi ketika pusing itu kan biasanya ada di bagian kepala, bagian otak. Khawatirnya itu memang terjadi karena adanya gangguan di bagian otak kita atau syaraf kita. Nah, untuk mengetahui ini tentunya ini perlu diperiksa. Kalau misalnya kamu merasa bahwa
ini berlebihan, sakitnya terus menerus, maka ini perlu diperiksa. Terus kemudian kalau berhenti suka pegal-pegal nggak? Iya. Badan Pegal-pegal juga nggak ya, enak ada lah. nyeri otot dan segala macam. Nah, selain masalah fisik tadi, sabu juga terkait erat tuh sama masalah gangguan jiwa. Jadi secara psikologis misalnya kita gampang merasa sedih, secara psikologis kita juga mungkin merasa khawatir berlebihan atau panik pada sesuatu yang sebetulnya nggak perlu dikhawatirkan. Apa aja sih alasannya Robi memilih menggunakan sabu? Ya kalau saya ngubas tuh ya pasti kalau nggak ngubas tuh lemes ya, kerjaan nggak selesai, ada masalah nggak selesai juga. Tapi kalau ngubas ya gue jadi lebih pede, beres ada masalah di kerjaan terus selesai, lebih pede lah gitu. Nggak ada Semua masalah di grogi-groginya. pekerjaan itu bisa selesai karena menggunakan sabu. Hal baik apa lagi yang Robi rasakan dari menggunakan sabu? Ya paling itu ya kalau ada masalah jadi lebih nggak terpikirin gitu, bahwa ya udah gitu. Jadi selain tadi misalnya kamu bisa selesaiin masalah, kamu juga bisa melupakan pikiran kamu karena menggunakan sabu. Ya. Oke. Ada nggak sih hal yang dirasa kurang bermanfaat atau kurang nyaman ketika menggunakan sabu? Ya kayak yang tadi kita bahas ya. Itu. Ya, waktu habis, duit habis buat beli bokul itu barang kan. Ya. Kalau dipikir-pikir juga tadi ternyata bisa buat selama ini nyicil motor aja susah ya. Ternyata kalau dihitung-hitung ya bisa buat nyicil mobil tuh kan. Jadi harusnya uang itu bisa dipakai untuk nyicil motor, mobil, tapi habis menggunakan sabu. Iya, dipikir-pikir ya ternyata baru tadi nih saya nyadar kan. Kamu baru menyadarinya sekarang ini. Terus tadi masalah-masalah dengan keluarga juga ada dari situ juga kan sebenarnya, sama abang ujung-ujungnya. Tadi saya juga ingat kamu menyampaikan bahwa kamu sering lemas akhirnya. Kalau lemas itu jadi nggak bertenaga, jadi kurang bahagia. Apakah betul seperti itu? Ya. Ya. Dari apa yang saya dengar dari Robi barusan, sabu itu menurut Robi membuat Robi merasa bersemangat, ada masalah di kantor juga menjadi selesai, dan bahkan Robi juga melihat bahwa itu bisa membantu Robi melupakan masalah. Satu sisi, ada hal yang kurang bermanfaat juga. Tadi Robi bilang bahwa itu membuat juga masalah dengan orang di kantor, terus harusnya uang-uang yang bisa dipakai itu bisa untuk nyicil motor, tapi malah habis buat sabu. Dan juga tadi Robi juga di awal sempat bilang bahwa memberikan efek lemas, terus kemudian nggak bergairah, bahkan seringkali emosi. Apakah betul apa yang saya sampaikan? Ya, betul. Oke. Dari apa yang terjadi tadi, ada nggak sih yang kamu khawatirkan? Ya kalau kayak gini terus nggak cuma masalah hidup saya sendiri ya, bisa nanti ke keluarga. Iya. Itu sih bisa, kalau terus-terus ya bisa makin banyak masalah kali ya. Khawatiran kamu tidak hanya pada kamu, tapi juga pada orang tua kamu. Ya, keluarga semua bisa kena masalah sih. Kekhawatiran seperti apa yang kamu lihat pada keluarga kamu? Ya kayak sekarang aja udah mulai konflik sama abang yang sebelumnya cuma orang tua, ternyata ngerembet ke situ. Dari mulai ayah ibu kamu, sekarang ke kakak kamu. Ya. Nah itu sebabkan karena penggunaan sabu kamu. Ya bisa jadi iya sih. Oke. Tadi kamu sudah menyampaikan kekhawatiran kamu. Lalu, kamu ada keinginan untuk menyelesaikan masalah itu nggak? Ya pengen nyelesain masalah-masalah ini banyak juga sih. Apakah Robi berkenan kalau misalnya ada beberapa masukan atau saran yang bisa digunakan untuk berhenti? Ya boleh. Oke. Melihat hal tadi, Robi, kalau kamu mau berhenti, memang baiknya kamu perlu melakukan tindakan lanjutannya, yaitu namanya assessment. Jadi assessment ini adalah tujuannya untuk melihat sejauh mana sih tingkat masalah, dan yang paling penting itu sebetulnya kekuatan-kekuatan kamu. Nah, kekuatan ini nanti yang bisa ngebantu kamu untuk berhenti dari drugs atau nafza. Tapi tentunya hal itu nanti juga perlu mendapatkan persetujuan dari profesionalnya atau petugasnya. Misalnya nanti Robi perlu melakukan perawatan dulu sementara, baik itu rawat inap maupun rawat jalan. Nah, hal itu bisa diketahui dengan melakukan assessment, Robi. Assessment ya. Ya. Jadi apakah Robi tertarik untuk melakukan assessment? Ya boleh. Gimana kalau misalnya besok jam 10, apakah itu waktu yang tepat buat Robi? Besok jam 10 ya, boleh? Boleh ya, di sini lagi kita ketemu ya. Oke. Oke. Nah, sambil menunggu besok dan biar bikin Robi juga nanti di rumah aman, nggak lagi pengen menggunakan. Nah, saya bawain berapa oleh-oleh buat Robi. Jadi ini hasil skornya, kamu boleh bawa.
Di sini juga saya ada beberapa informasi dan keterangan-keterangan tentang apa itu sabu, bagaimana cara mengurangi rasa nggak enaknya, dan lain-lain. Nah, saya harapkan Robi bawa ini dan baca di rumah untuk Robi bisa lebih tahu lagi, agar besok waktu assessment, Robi juga punya pemahaman yang lebih baik. Oke? Ya. Terima kasih Rob, kalau gitu sampai ketemu besok. Ya. Dan sekali lagi saya menghargai waktu kamu untuk hari ini. Ya, terima kasih Mas.